Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh bersuka cita kami boleh kembali lagi di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun saat ini berada, mari kita satukan hati kita satukan roh kita mau menyembah Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita di tempat masing-masing kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita naikkan pujian syukur kita buat Tuhan, kita naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Dia Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Engkau hadir dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang
kasih Yesus, segala pujian syukur hanya bagimu. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Kau mengenal pribadi kami Bapa. Sungguh tiada yang seperti Engkau ya Bapa. Kau Bapa kami yang sempurna, Kau Bapa kami yang luar biasa. Haleluya Yesus. Sungguh hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal kehidupan kami. Kau pribadi yang mengenal kedalaman hati kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh tiada pernah apapun tersembunyi bagimu Tuhan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Bapa, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Semua mengalami Engkau di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Semua mengalami lawatan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tak pernah terbatas oleh apapun. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang
Yesus, hanya Kau Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Takkan pernah ada, Yesus. Cinta yang mengubah hidup kami, kasih yang mengubah hidup kami. Haleluya. Yesus, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, Allahku. Haleluya. Yesus, syukur, syukur bagi-Mu, syukur, syukur bagi-Mu, segala pujian syukur. Haleluya. Yesus, haleluya. Kasih yang mengubah hidup kami, hanya kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku. Haleluya. Glory bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Yesus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, amin Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama mau membuka hati kita dan berdoa untuk pesan suara isi hati Tuhan yang akan ditabur dalam kehidupan saudara dan saya malam hari ini.
Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami rindu mendengar pesan suara isi hati Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas Bapa. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas. Yang berkata-kata Tuhan. Yang menyampaikan pesan suara isi hati Tuhan bagi kami semua Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah jawaban. Firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah terang dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami terima setiap kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan segala penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama rindu mau belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai ketekunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan adalah menjadi sesuatu hal yang karakter yang timbul di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 8 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa aku mengasihi orang yang mengasihi aku dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bahwa salah satu sifat, salah satu karakter, salah satu hal yang bisa menarik hati Tuhan adalah ketekunan. Kata ketekunan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan sangat mengasihi, Tuhan sangat menyukai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang memiliki satu sifat karakter tekun mencari Dia. Bertekun, saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap bertekun. Nah, firman Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tekun itu artinya, menurut Kamus Bahasa Indonesia dikatakan artinya bekerja atau berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh apa yang diinginkan atau dicita-citakan. Tetapi di dalam firman Tuhan, ketekunan adalah keputusan atau ketetapan hati yang sangat kuat untuk bersungguh-sungguh, rajin dan tuntas dalam melakukan apapun juga. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Lukas bahwa orang yang memiliki ketekunan, dia pasti memiliki tanah hati yang baik, saudara. Kenapa? Karena tekun itu berarti bahwa sekalipun ketika dia melakukan segala sesuatu dengan satu tujuan, sekalipun dia mengalami satu kegagalan, sekalipun dia mengalami satu tantangan, sekalipun dia mengalami satu hambatan, sekalipun ada hal-hal yang mungkin menghalangi ataupun ada hal-hal yang menggap perjalanan hidupnya, dia jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, dia bangun lagi. Kenapa dia bisa jatuh dan dia terus bangun, dan dia terus melangkah. Terus tetap bertekun dengan satu tujuan. Karena dia percaya dengan janji Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Lukas 8 ayat yang ke-15, ayat ini menggambarkan bahwa orang yang memiliki satu ketekunan di dalam pengiringannya kepada Tuhan dengan dasar karena dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Itu berarti firman Tuhan katakan di dalam kitab Lukas 8, orang tersebut memiliki tanah hati yang baik. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ini berbicara mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Firman Tuhan katakan yang jatuh di tanah hati yang baik. Setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati. Gak cuma menyimpan, saudara. Kata menyimpan ini mengandung makna bahwa mempercayai dengan penuh. Ketika dia mempercayai dengan penuh, firman Tuhan katakan, dia mengeluarkan buah dari percayanya. Buah dari imannya apa? Dalam bentuk ketekunan. Sekalipun dalam proses pengiringannya sebagai anak Tuhan, ada masalah, ada tantangan, ada halangan, ada banyak hal yang tidak mengenakan. Beratus-ratus kali, beribu-ribu kali dia jatuh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tetapi dia bangkit kembali. Kenapa? Karena dia percaya dengan janji Tuhan. Dia tetap bertekun melakukan bagiannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, mengapa di dalam Lukas 8 ayat 15 dikatakan bahwa orang yang memiliki ketekunan, berarti dengan kata lain dia memiliki tanah hati yang baik. Karena dia memiliki kualitas iman yang baik.
Dia memiliki rasa percaya yang sungguh di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia tidak melihat situasi kondisi yang dia alami. Dia tidak mendasari setiap keputusan ataupun langkah hidupnya dari apa yang dia alami. Tapi dia mendasari setiap keputusannya, dia mendasari setiap langkahnya dengan kualitas iman percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya tadi dikatakan sekalipun dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Dia jatuh, dia akan bangkit kembali. Hari ini mungkin dia ada masalah, tapi dia tetap bangkit dan mempercayai janji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata ini mengenai kualitas iman yang baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Matius 17 ayat 20 berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Firman Tuhan katakan, imannya yang Tuhan minta cuma sebesar biji sesawi. Saudara yang dikasih Tuhan, biji sesawi ini merupakan salah satu bijian yang terkecil. Bahkan dikatakan bahwa biji sesawi ini ketika ditaruh di tangan kita, dan waktu kita lihat hembusan nafas kita, itu bisa membuat biji ini hempas dari tapak tangan kita. Saking kecil dan ringannya, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, ketika iman kita sebesar biji sesawi, sesuatu hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, berbicara mengenai tanah hati ini, berbicara mengenai kualitas iman yang baik. Apakah ketika kita memiliki kualitas iman yang bulat dan utuh yang baik seperti sebesar biji sesawi ini, maka tidak akan ada kesengsaraan dalam kehidupan saudara dan saya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Firman Tuhan gak berbicara seperti itu, saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan umat Tuhan, makin kita mau disempurnakan, makin kita mau dimurnikan, makin banyak gesekan dan kesengsaraan menghampiri hidup kita. Karena gesekan dan kesengsaraan itu, itulah yang memurnikan hidup saudara dan saya. Sehingga kita lebih disempurnakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seperti emas yang dimurnikan, saudara yang dikasihi Tuhan, harus dibakar dengan api yang panas. Makin panas apinya, saudara yang dikasihi Tuhan, maka partikel-partikel yang melekat pada emas itu, yang mengotori emas itu, akan lepas dan terpisah dari emas itu. Sehingga emas itu keluar sebagai emas yang murni, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam kitab Yesaya 48. Yesaya 48 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan dengan perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tadi saya katakan bahwa apakah ketika kita memiliki satu kualitas iman yang baik di dalam pengiringan kita, apakah nggak ada kesengsaraan? Apakah nggak ada tantangan, tekanan? Yesaya jelas sekali. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya 48, dia katakan, justru dapur kesengsaraan itulah yang memurnikan saudara dan saya. Saya tidak tahu kesengsaraan apa yang saudara hari ini sedang alami. Bentuknya beda-beda. Mungkin sakit penyakit, mungkin masalah rumah tangga, mungkin masalah pertumbuhan anak-anakmu, pergaulan anak-anakmu, atau mungkin masalah ekonomimu, atau mungkin masalah masa depanmu, pasangan hidupmu, atau apapun itu bentuknya, saya nggak tahu, saudara. Mungkin masalah kesetiaan pasanganmu, saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, firman Tuhan katakan, dapur kesengsaraan itu bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memurnikan kehidupan saudara dan saya. Tugas kita tetap bertekun. Bagaimana caranya supaya kita bertekun? Tetap percaya dengan janji Tuhan, saudara. Sekalipun mungkin hari ini kita mengalami satu dapur kesengsaraan. Mungkin kita mengalami satu hal bentuk dapur kesengsaraan itu dalam sakit penyakit. Dalam hal yang tidak mengenakan. Dalam hal yang kita merasa bahwa kehidupan kita sudah ada di ujung tanduk. Atau kita merasa sepertinya kehidupan kita tuh sepertinya sudah nggak ada harapan, saudara. Tapi percayalah, firman Tuhan katakan, Tuhan bisa memakai apa saja. Tuhan bisa memakai dapur kesengsaraanmu untuk memurnikan engkau. Supaya apa? Supaya saudara dan saya keluar sebagai emas yang murni di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan katakan, dan bukan hanya itu saja.
kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, saudara. Amin, saudara. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tadi saya katakan, dapur kesengsaraan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan bisa pakai itu menjadi sarana di dalam tangan Tuhan untuk memurnikan hidup saudara dan saya. Kitab Roma katakan bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71 dia katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin, saudara. Tuhan tahu. Mungkin ketika hidup kita dengan gak ada tantangan, gak ada kesengsaraan, ada di comfort zone, seringkali kita gak mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi ketika ada penindasan, ketika ada kesengsaraan, ketika ada sesuatu hal tantangan terjadi dalam hidup kita, di situ kita mulai diubahkan seperti emas yang murni, partikel-partikel yang gak baik, yang bisa mengotori kehidupan kita supaya kita menjadi gereja yang sempurna, itu mulai dilepaskan dalam hidup kita. Kesombongan kita mulai dilepaskan. Keakuan kita mulai disingkirkan. Ketika kita mungkin seringkali berharap dengan menaruh harapan kita dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu mulai disingkirkan. Sehingga kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan kita mulai menyadari bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Ketika kita merasa bahwa dunia ini, teman-teman kita, segala sesuatu yang kita miliki tidak bisa menolong kita. Kita mulai tahu, iya ya. Kita mulai belajar ketetapan Tuhan. Bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mulai menyadari bahwa yang empunya hidup adalah Tuhan. Kita gak punya apa-apa, saudara. Sekalipun mungkin hari ini kita sedang jatuh. Tapi kita percaya firman Tuhan katakan sekalipun kita jatuh, janji Tuhan, kita gak akan pernah sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang saudara dan saya. Tugas kita cuma tetap bertekun, jatuh, bangun kembali. Apa yang membuat kita bangun? Pengharapan kita yang ada di dalam perkataan kebenaran firman Tuhan. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap bangun dan bertekun melakukan bagian kita. Jatuh, bangun lagi. Hari ini mungkin iman kita mulai lemah. Dengan begitu banyak penderitaan, kesengsaraan, dengan begitu banyak halangan, dengan begitu banyak tantangan, dengan begitu banyak pencobaan, dengan begitu banyak sakit penyakit yang menerpa kehidupan kita. Mungkin mulai lemah. Tapi ketika firman itu datang dalam hidup saudara dan saya, firman itu menjadi satu seperti siraman air yang sejuk. Dan itu membangkitkan iman kita. Untuk kita mulai berdiri bangkit kembali. Melangkah dengan iman. Berjalan bersama dengan Tuhan. Mempercayai janji Tuhan. Bahwa saya tidak pernah berjalan seorang diri. Saya gak pernah berjalan seorang diri Tuhan. Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bukankah firman Tuhan katakan, curahkan segala kekhawatiranmu, curahkan segala hal yang terjadi dalam hidupmu dalam doa kepada Tuhan dengan bentuk ucapan syukur. Mungkin hari ini hidup kita nggak seperti apa yang kita harapkan, saudara. Mungkin hari ini kita ada dalam bentuk keterpurukan. Mungkin hari ini kita ada di dalam dapur kesengsaraan. Tapi tetap bertekun di dalam doa. Tetap percaya dengan janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa. Sambil mengucap syukur. Kenapa dikatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur? Karena seringkali penderitaan, kesengsaraan itu membuat mulut ini bukan mengucap syukur, saudara, tapi mempertanyakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bersungut-sungut dalam hidup kita, tanpa disadari kita mempertanyakan kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat hidup kita, jangan pernah mempertanyakan kasih Tuhan. Tapi yang kau perlu pertanyakan adalah kualitas kasihmu, kualitas pengiringanmu kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Tapi apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita tetap bertekun sekalipun ada masalah, ada tantangan, ada halangan?
Sekalipun mungkin hari ini kita ada di dalam satu lembah kekelaman, kita terperosok jatuh. Apakah kita tetap bisa bangkit bertekun, mempercayai janji Tuhan? Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya seorang diri. Janjinya ya dan amin, saudara dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma 12 ayat 12. Dikatakan seperti ini saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Amin saudara. Bukan satu kebetulan ketika firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Di dalam Yesus selalu ada harapan saudara. Dan harapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Ketika dikatakan tidak pernah mengecewakan. Kenapa tidak pernah mengecewakan? Karena firman Tuhan katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin di hadapan Tuhan. Amin saudara. Itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Apa yang tidak pernah mengecewakan? Firman Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu adalah pengharapan yang tidak mengecewakan saudara. Apa yang tidak mengecewakan sehingga kita tetap harus bersukacita di dalam Tuhan. Karena Ayub 42 katakan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau hari ini engkau melihat hidupmu gagal. Tapi ketika engkau membawa seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, engkau membawa satu tanah hati yang terbaik, engkau mempercayai janji kebenaran firman Tuhan, engkau percaya engkau memiliki satu iman, kualitas iman yang baik di dalam pengiringanmu kepada Tuhan, dan engkau percaya dengan janji Tuhan, sekalipun mungkin hari ini engkau mengalami satu kegagalan, engkau mulai bangkit dan engkau bilang, Tuhan, saya percaya dengan janji Tuhan. Saya percaya Tuhan, bahwa Allahku tidak akan pernah meninggalkanku. Saya percaya, karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhanlah yang berperang ganti saya. Ini masalah saya Tuhan hari ini. Ini dapur kesengsaraan saya Tuhan hari ini. Tapi saya tetap mau bertekun mempercayai janji Tuhan. Sehingga hidup saya penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Filipi 2 katakan, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan sabarlah dalam kesesakan. Sekalipun hari ini saya ada di dalam satu lembah kekelaman, ada di dalam satu kesesakan. Tapi saya sabar menunggu janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik saudara. Amin saudara. Mungkin hari ini engkau sedang berdoa. Engkau mengalami satu pergumulan. Engkau berdoa hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu. Tapi kok sepertinya belum ada jawaban atas setiap doamu. Justru semakin hari mungkin kau merasa kok malah semakin tidak jelas ya. Kok malah semakin banyak tekanan ya saudara. Mungkin itu yang kau alami. Tapi firman Tuhan katakan sabarlah dalam kesesakan. Kenapa? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik saudara. Gak mungkin pernah salah saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya ditutup dengan kata bertekunlah dalam doa. Dijawab. Belum dijawab, tetap kita berdoa. Tetap kita di dalam doa kita, tetap kita kasih kualitas iman yang terbaik. Mempercayai janji Tuhan. Bahwa Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahwa Allahku tidak pernah meninggalkan aku seorang diri. Bahwa ketika ada penindasan, ketika ada sesuatu hal yang tidak mengenakan, aku belajar Tuhan. Seperti pemazmur katakan, lebih baik aku tertindas itu baik dalam kehidupanku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Supaya aku lebih dimurnikan dan disempurnakan di dalam pengiringanku kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memurnikan kehidupan saudara dan saya, apa yang memurnikan kehidupan saudara dan saya? Firman Tuhan. Tapi firman yang murni dari Tuhan. Api yang murni dari Tuhan. Bukan api asing saudara, tapi api yang murni dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat terakhir, menutup renungan singkat kita di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jangan pernah tolak didikan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan sedang didik saudara dalam bentuk apa. Mungkin sakit penyakit, mungkin lewat pasangan hidup saudara, lewat anak-anak saudara, masalah rumah tanggamu, masalah pendidikan anak-anakmu, masalah pelayananmu. Saya nggak tahu saudara. Tapi yang saya tahu firman Tuhan katakan, awasi dirimu, awasi ajaranmu. Kemudian dia katakan jangan pernah tolak didikan Tuhan. Tetap mempercayai janji Tuhan. Tetap bertekun. Lakukan bagianmu. Maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang memiliki karakter untuk terus bertekun di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Sama seperti Yakub, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yakub berusaha mendapatkan calon istri Rahel, firman Tuhan menuliskan dengan jelas. Sebelum mendapatkan Rahel, dia sempat ditipu. 7 tahun dia bekerja, yang didapat bukan Rahel, justru Lea. Tapi dijanjikan lagi, kalau kamu mau dapat Rahel, kerja lagi 7 tahun. 14 tahun saudara. Tapi firman Tuhan menuliskan dengan jelas, selama 14 tahun, Yakub tetap bertekun. Bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang menjadi satu syarat untuk mendapatkan Rahel. Dia terus bertekun sampai akhirnya dia mendapatkan Rahel. Ilustrasi ini juga menjadi satu ilustrasi seperti pengiringan anak Tuhan. Saudara dan saya. Mungkin dalam pengiringan kita ada begitu banyak hal-hal yang gak enak. Tapi sama seperti Yakub, ketika ada hal yang tidak enak dijanjikan, kemudian tidak sesuai dengan harapan kita, kita tetap bertekun, tetap melakukan bagian kita dengan baik, saudara dikasih Tuhan, dengan satu tujuan. Kita terima mahkota keselamatan dari Tuhan yang dijanjikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, mengakhiri kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami hari ini. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini mengalami satu pergumulan mengenai masa depanmu. Engkau gak tahu masa depanmu seperti apa. Dalam pendidikanmu, dalam usahamu, atau mungkin dalam rumah tanggamu. Atau mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin kau sedang mengalami satu masalah ekonomi. Ekonomimu yang terpuruk. Atau mungkin kau sedang mengalami satu kekeringan di dalam pengiringan dan pelayananmu. Kadang kau melihat bendang pelayananmu, kau melihat kok kayaknya ada sesuatu hal yang berusaha melemahkan imanmu. Sehingga sebagai pelayan Tuhan, rohmu mulai padam. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan katakan, Tuhan sangat mengasihi anak-anak Tuhan yang mengasihi dia. Dan tetap bertekun di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Jangan pandang masalahmu. Jangan lihat situasi kondisi yang kau alami. Tapi mari lihat janji Tuhan. Ketika kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu. Di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Hikmat hamba-Mu terbatas Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas Tuhan. Yang terus berkata-kata dalam setiap kehidupan umat-Mu. Yang terus meneguhkan dan menyempurnakan setiap taburan benih firman Tuhan yang ditabur malam hari ini Bapa. Hamba mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Dimanapun keberadaan mereka, apapun situasi kondisi yang mereka alami Tuhan. Mari ya Roh Kudus Engkau bekerja Tuhan hari ini Bapa. Engkau melawat, Engkau menjamah, bahkan memulihkan setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Agar kami tetap terus mempercayai janji Tuhan. Dan kami tetap terus bertekun di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sekalipun mungkin Tuhan pada saat hari ini ada di antara umat Tuhan yang di dalam pengiringannya Tuhan. Seringkali kami jatuh, kemudian kami bangkit kembali, kami jatuh kembali Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi satu peneguhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa kami tetap harus bertekun di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami tetap mempercayai janji Tuhan. Apapun
apapun situasi kondisi yang kami alami Bapa. Hamba berdoa Tuhan yang mengalami pergumulan mengenai masa depan mereka Tuhan. Pendidikan mereka Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, sungguh masa depan sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau yang merencanakan segala sesuatu mengenai masa depan mereka Tuhan. Mari Tuhan Kau campur tangan. Hamba percaya Tuhan masa depan yang terbaik menjadi bagian dalam kehidupan keturunan-keturunan ilahi. Yang senantiasa hidup takut akan Tuhan. Bertekun di dalam pengiringannya kepada Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Atau mungkin ada di antara mereka Tuhan yang pada saat hari ini Bapa terperosok masalah ekonomi, Tuhan mengalami satu dapur kesengsaraan dalam masalah finansial Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka jalan Tuhan. Setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan, semua berkat berasal daripada Tuhan. Hamba percaya Tuhan, ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutup pintu itu Bapa. Hamba berdoa Tuhan, ketika umat-Mu lakukan bagiannya, tetap bertekun mempercayai janji Tuhan. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Memelihara umat Tuhan, menyertai umat Tuhan sampai kesudahan akhir zaman. Hamba juga berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang memerlukan dukungan doa Tuhan dalam masalah rumah tangga maupun sakit penyakit Tuhan. Mari Tuhan, kuasa yang sama Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan. Dimanapun keberadaan mereka Tuhan, apapun yang mereka alami Bapa, mari Tuhan campur tangan Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kuasa bilur-bilur darah Yesus menjamah kehidupan mereka. Ketika mereka angkat tangan Tuhan pada saat hari ini Bapa, tangan Tuhan yang tidak kelihatan terulur menjamah setiap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga ada lawatan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Yang sakit disempurnakan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun beban masalah mereka, mari Tuhan campur tangan Tuhan, buka jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Hamba berdoa Tuhan, apapun keadaan mereka, Tuhan Yesus adalah sumber jawaban atas setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Hamba juga berdoa Tuhan, biarlah kami Tuhan sebagai umat Tuhan, semakin hari Tuhan, kami semakin diteguhkan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Semakin bertekun Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu di dalam ibadah jawaban doa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah